Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aldiarsyanti dan NPM 201705104 dari kelas A. Akan membahas tugas 3 teori bahasa dan automata. Yang pertama akan saya bahas yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata. Merupakan salah satu dari dua jenis finite state machine atau finite state automata. Yang membedakan dengan NFA adalah dari satu state hanya ada dapat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Contohnya di sini Q0 diinputkan A dia ke Q0, ketika diinputkan B dia ke Q1, Q1 diinputkan A dia ke Q1, diinputkan B dia ke Q2. Q2 diinputkan A dia ke Q1, diinputkan B dia ke Q2. Nah, jika pada NFA ketika Q0 diinputkan A dia bisa saja ke Q0 dan Q1 atau bahkan Q1 dan Q2. Nah, dalam secara formal DFA adalah finite automata dengan 5 tuple, di mana Q melambangkan himpunan state, sigma himpunan input, Q0 initial state, F himpunan final state, delta fungsi transisi. Jika pada gambar ini Q-nya adalah Q0, Q1, Q2, sigmanya adalah A dan B, Q0-nya adalah Q0, F-nya itu final state-nya hanya ada Q2. Lalu deltanya atau transisi Q0 diinputkan A itu Q0, Q0 diinputkan B dia Q1, Q1 diinputkan A dia Q1, Q1 diinputkan B itu Q2, Q2 diinputkan A itu Q1, Q2 diinputkan B itu Q2. Nah, ini adalah tabel transisi. Untuk ke bawah itu adalah baris Q atau state Q0, Q1, Q2, lalu ke samping itu adalah inputan. Jadi cara membacanya Q0 diinputkan A itu Q0, Q0 diinputkan B itu Q1, dan seterusnya. Nah, untuk reduksi sendiri untuk suatu bahasa reguler dimungkinkan terdapat beberapa DFA yang menerimanya. Perbedaannya dari jumlah state. Semakin sedikit jumlah state yang dimiliki, maka akan semakin sederhana bentuk DFA. Pengurangan jumlah state tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa dikenal dengan istilah reduksi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggabungkan dua state menjadi single state. Kondisi atau syarat menggabungkan dua state ini yaitu dua state harus setara. Contohnya ada state A dan B disebut setara jika transisinya jika diinputkan input string X ya, sama-sama menuju final state atau sama-sama tidak menuju final state. Lalu reduksi DFA itu ada jenis ekuivalen. Jika mutlak X 0 maka A dan B 0 ekuivalen. Jika mutlak X 1 sama dengan 1 maka A dan B disebut 1 ekuivalen. Jika mutlak X sama dengan 2 maka A dan B disebut 2 ekuivalen. Seterusnya jika mutlak X sama dengan N maka A dan B disebut N ekuivalen. Contoh yang pertama di sini untuk reduksi DFA kita buat tabel transisinya, lalu kita identifikasi initial state-nya itu adalah A, final state-nya adalah hanya E. Karena kondisinya adalah state yang sama-sama menuju final state atau state yang sama-sama tidak menuju final state. Nah, final state bisa langsung kita pisah. Nih, final state E langsung kita pisah, A, B, C, dan E bisa kita satukan dulu. Kemudian ini menjadi 0 ekuivalen. Lalu kita lihat lagi apakah A, B, C, D bisa dipisah. Nah, di antara A, B, C, D ini ternyata D menuju ke final state E, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi D ini tidak setara. Bisa kita keluarkan. Lalu menjadi 1 ekuivalen nih. Selanjutnya kita cek lagi A, B, C. Apakah A, B, C bisa kita pisah? Jika kita lihat A dan C ini ketika diinputkan 0 sama-sama B, diinputkan 1 sama-sama C. Sedangkan B ini ketika diinputkan 0 dia sama-sama B dengan AC, ketika diinputkan 1 dia D. Nah, D itu ada di luar himpunan kan? Jadi kita bisa keluarkan B. Lalu A dan C kita lihat. Ini menjadi 2 ekuivalen. Lalu A dan C kita lihat apakah bisa dipisah lagi. Sepertinya tidak, karena di
input 0 sama-sama B, di input 1 sama-sama C. Jadi A dan C ini menjadi satu single step. Maka FSA-nya menjadi seperti ini. A dan C digabung. A dan C ketika diinputkan 0 sama-sama ke B. Ketika diinputkan 1, mereka sama-sama ke C. C tadi udah tergabung dalam AC, jadi mereka sama saja kembali ke AC. Gitu. Lalu bagaimana jika final state-nya ada banyak? Di sini contohnya ada C, D, E. Kita buat tabel transisinya, initial state-nya A, lalu final state-nya C, D, E. Seperti tadi, C, D, E sebagai final state bisa langsung kita pisah. Kalau kita lihat C, D, E apakah bisa dipisah lagi. Ketika diinputkan 0, mereka sama-sama ke E yang merupakan final state. Jadi mereka ini setara. Diinputkan 1 juga sama-sama F. Jadi mereka ini tidak bisa kita pisah-pisah lagi. Coba kita lihat ABF. Nah, pada ABF itu ketika A diinputkan 0 dia ke B, ketika B diinputkan 0 dia ke A, F juga diinputkan 0 dia ke F. Di sini bukan final state ya. Lalu ketika A diinputkan 1 dia ke C, merupakan final state. Lalu B diinputkan 1 dia ke D, ini juga final state. Sedangkan F diinputkan 1 dia itu F, dia nggak final state, berarti dia sendiri tidak setara, bisa kita keluarkan. Lalu apakah A dan B ini bisa kita pisah lagi dari satu ekivalen? Artinya tidak. Jadi untuk di dua ekivalen A dan B disatukan dan C, D, E juga disatukan. Ini tabel transisi yang sudah diperbaharui. A dan B digabung, lalu A dan B ini ketika diinputkan 0 kan mereka sama-sama kayak bertukar ya ke masing-masing. Lalu karena udah digabung jadi AB, ya maka kembali ke AB. Lalu ketika diinputkan 1, dia A itu ke C, B itu ke D. Nah, sedangkan C dan D ini udah digabung dalam CDE. Jadi ketika diinputkan 1, dia ke CDE. Lalu yang F, dia tadi dipisah sendiri. Diinputkan 0 dia ke F, diinputkan 1 juga ke F. Lalu CDE diinputkan 0, mereka semua sama-sama ke E. E tadi udah digabung di CDE, jadi mereka kembali ke CDE. Diinputkan 1, mereka semua ke F. Karena AB ini ketika digabung A-nya merupakan initial state, jadi mereka adalah initial state. Lalu CDE adalah final state. Ini adalah contoh yang sudah direduksi. Jadi AB digabung, diinputkan 0 kembali ke AB, diinputkan 1 ke final state CDE. Final state CDE diinputkan 0 kembali ke final state CDE. Diinputkan 1 dia ke F, lalu F diinputkan 0 ataupun 1 dia kembali ke F. Lalu bagaimana jika ada state yang tidak terjangkau? Apa sih yang tidak terjangkau itu? State yang tidak terjangkau itu jika tidak ada cara untuk mencapainya dari state awal. Contoh nih, state B dan C itu bisa dijangkau langsung dengan A yang merupakan state awal, lalu state D itu bisa dijangkau oleh A melalui B. State E bisa dijangkau A melalui C. Lalu state G bisa dijangkau A melalui E, C, dan D, B. Sedangkan F ini tidak bisa dijangkau oleh A dari manapun. Ini adalah tabel transisinya. Ini juga multiple final state. Lalu initial state adalah A, final state-nya adalah B, C, dan G. Seperti sebelumnya, B, C, G bisa kita buat menjadi satu himpunan. Lalu sisanya A, D, E juga menjadi satu himpunan. Kita lihat apakah B, C, G ini bisa kita pisah. B, C itu ketika diinputkan 0, B itu ke D, diinputkan 1 dia ke E. Sedangkan C diinputkan 0 itu ke E, diinputkan 1 dia ke D. D dan E ini dua-duanya bukan final state, sedangkan G ini ketika diinputkan 0 ataupun 1 dia kembali ke G.
dia ini final state kan, jadi dia tidak setara dan bisa kita pisah. Nah, ini menjadi satu ekivalen. Selanjutnya bisa kita coba pisah lagi ADE. Kita lihat apakah ada yang ke final state. Nah, sebenarnya di sini A, D, E itu semuanya sama-sama ke final state ya. Tapi untuk A, dia ke final state B dan C itu yang udah dipisah sama G. Sedangkan D, E ini mereka sama-sama ke G. Jadi D dan E ini bisa kita gabung, sedangkan A ini bisa kita pisah. Nah, di dua ekivalen ini apakah bisa kita pisah lagi D dan E? Kayaknya enggak, karena sama-sama ke G nih, maupun mau diinputkan 0 ataupun 1. Jadi 3 ekivalen hasilnya adalah A, DE digabung, BC digabung, dan G. Nah, ini ya, A, DE, BC, dan G. Lalu tadi itu A ketika diinputkan 0 dia ke B, diinputkan 1 dia ke C. B itu udah ada di BC karena digabung tadi ya. C juga iya ada di BC. Jadi ketika A diinputkan 0 maupun 1 dia ke BC. Lalu DE mereka tadi sama-sama ke G. Lalu BC itu mereka masing-masing ke D dan E juga yang udah digabung, jadi dia ke D dan E. Lalu G itu tetap tadi balik ke G, diinputkan 0 ataupun 1, dan A tadi tetap menjadi initial state, lalu BC dan G menjadi final state. Nah, ini adalah contoh yang sudah direduksi. A diinputkan 0 ataupun 1 dia ke final state BC, final state BC diinputkan 0 ataupun 1 dia ke DE, lalu DE diinputkan 0 ataupun 1 dia ke final state G. Final state G diinputkan 0 ataupun 1 dia kembali ke final state G. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.